Halo semuanya, nama saya Devini Aulia Rahman. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai present perfect using what plus form of do and using how often, yang merupakan tugas UTS untuk mata kuliah Advanced Grammar dengan dosen pengampu Iswandini Agustin MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pancasakti Bekasi. Pertama yang akan kita bahas adalah present perfect. Apakah kalian tahu present perfect itu apa? Makna dari present perfect yang pertama adalah sesuatu yang terjadi sebelum sekarang pada waktu yang tidak tertentu. Contohnya, A. Jim has already eaten lunch. Jim sudah makan siang. B. Anne hasn't eaten lunch yet. Anne belum makan siang. C. Have you ever eaten at that restaurant? Apakah Anda pernah makan di restoran itu? Present perfect mengungkapkan aktivitas atau situasi yang terjadi atau tidak terjadi sebelum sekarang, pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Dalam kalimat A, makan siang Jim terjadi sebelum waktu sekarang. Waktu yang tepat tidak disebutkan. Itu tidak penting atau tidak diketahui. Untuk pembicara, satu-satunya informasi penting adalah bahwa makan siang Jim terjadi di masa lalu, beberapa waktu sebelum sekarang. Present perfect juga dapat menyatakan suatu kegiatan yang terjadi berulang seperti 2 kali, beberapa kali atau lebih sebelum sekarang, pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Seperti pada kalimat D dan E. Pete has eaten at that restaurant many times. Pete sudah makan di restoran itu beberapa kali. E. I have eaten there twice. Saya sudah makan di sana 2 kali. Makna present perfect yang kedua adalah situasi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut sampai saat ini. Contohnya pada kalimat F, we've been in class since 10 o'clock this morning. Kami sudah berada di kelas sejak pukul 10 pagi ini. Atau pada kalimat G, I have known Ben for 10 years. I met him 10 years ago. I still know him today. We are friends. Saya telah mengenal Ben selama 10 tahun. Aku bertemu dengannya 10 tahun yang lalu. Aku masih mengenalnya sampai sekarang. Kita adalah teman. Ketika present perfect menggunakan since atau for, itu mengungkapkan situasi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Dalam kalimat F, kelas dimulai pukul 10. Kami masih di kelas sekarang pada saat berbicara. Jadi, salah jika kita mengatakan we are in class since 10 o'clock this morning. Sekarang mari kita mengetahui rumus untuk membentuk kalimat present perfect. Untuk membuat kalimat positif atau statement, has atau have ditambah past participle. Contohnya, I have finished my work. The students have finished chapter 3. Jim has eaten lunch. Pronoun bisa dikontrak dengan have atau has. Contohnya, I've, you've, we've, they've eaten lunch. She's, he's eaten lunch. It's been cold for the last 3 days. Untuk membuat kalimat negatif, have atau has ditambah not ditambah past participle. Have dan has juga bisa dikontrak dengan not, menjadi haven't dan hasn't. Contohnya, I have not finished my work. Bisa disingkat menjadi I haven't finished my work. Anne has not eaten lunch. Bisa disingkat menjadi Anne hasn't eaten lunch. Untuk membuat kalimat pertanyaan, have atau has plus subject plus past participle. Contohnya, have you finished your work? Has Jim eaten lunch? How long have you lived here? Untuk kalimat pertanyaan, jawabannya kita bisa jawab dengan short answer atau jawaban singkat. Haven't or have or has or hasn't. Catatan bahwa helping verb di short answer tidak bisa dikontrak dengan pronoun. Jadi tidak bisa jawabannya yes, I've or yes, his. Contohnya, have you seen that movie? Yes, I have or no, I haven't. Has Jim eaten lunch? Yes, he has or no, he hasn't. Sekarang, mari kita lihat perbedaan simple past versus present perfect. Simple past mengekspresikan suatu kegiatan yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu, sedangkan present perfect mengungkapkan suatu kegiatan yang terjadi pada waktu yang tidak ditentukan di masa lalu. Kita bisa lihat contohnya pada kalimat A. I finished my work 2 hours ago. Di situ disebutkan waktu dia menyelesaikan pekerjaannya, yaitu pada 2 jam yang lalu. Sedangkan pada kalimat B, present perfect, I have already finished my work. Di sana tidak disebutkan waktunya kapan dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita juga bisa lihat pada kalimat C, simple past, waktu spesifik berada di Eropanya disebutkan. Sedangkan present perfect pada kalimat D, di situ tidak disebutkan kapan dia berada di Europe, hanya disebutkan bahwa dia sudah pernah beberapa kali ke Eropa.
Dan pada kalimat E, di mana digunakan for dalam ekspresi waktu, simple past mengekspresikan suatu kegiatan yang dimulai dan berakhir di masa lalu. Contohnya, pada kalimat E, Anne was in Miami for 2 weeks. Sekarang Anne sudah tidak ada di Miami lagi. Sedangkan present perfect pada kalimat F menggunakan for atau since itu mengekspresikan suatu kegiatan yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Bob has been in Miami for 2 weeks since May 1st. Jadi Bob sekarang masih di Miami. Sekarang mari kita mencoba untuk mengerjakan soal latihan. Simple past versus present perfect. Di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan kata yang di dalam kurung. Kita diminta untuk memilih itu present perfect atau simple past. Kita lihat soal yang pertama. This is a good book. Would you like to read it when I'm finished? Thanks, but I dalam kurung read already, I dalam kurung read it a couple months ago. Dan yang kedua, what European countries dalam kurung you visit, tanda tanya, I dalam kurung visit Hungary, Germany, and Switzerland. I dalam kurung visit Hungary in 1998. I dalam kurung be in Germany and Switzerland in 2001. Oke, mari kita coba untuk mengerjakannya bersama-sama. Kita lihat soal yang pertama, kita bisa menemukan hint pada kata already di dalam kurung, yang artinya sudah. Dan di sini juga tidak disebutkan waktu secara spesifik. Jadi ini adalah present perfect. Jadi have plus already plus participle, past participle dari read yaitu tetap read. Jadi have already read. Dan kalimat yang selanjutnya kita bisa lihat ada keterangan waktunya. Couple of months ago. Beberapa bulan yang lalu. Jadi ini adalah simple past. Jadi kita gunakan bentuk simple past dari read yaitu read juga. Jadi I read it a couple of months ago. Dan yang selanjutnya, what European countries dalam kurung you dan visit. Nah, di sini tidak ditanyakan waktu spesifiknya. Hanya ditanyakan negara apa saja yang sudah dikunjungi. Jadi ini adalah present perfect. Rumusnya untuk kalimat tanya have plus subject di sini you plus past participle dari visit menjadi have you visited. What European countries have you visited? Pada kalimat kedua di sini juga tidak disebutkan waktu spesifiknya. Jadi ini juga present perfect. Jadi have plus past participle dari visit, have visited. Hanya menyebutkan dia sudah pergi ke Hungary, Germany, and Switzerland. I have visited Hungary, Germany, and Switzerland. Nah, kalimat berikutnya di sini disebutkan waktu tepatnya yaitu tahun 1998. Jadi ini adalah simple past. Kita gunakan bentuk simple past dari visit yaitu visited. Jadi I visited Hungary in 1998. Nah, untuk kalimat berikutnya ini juga adalah simple past. Jadi kita gunakan be untuk past tense yaitu was. Jadi I was in Germany and Switzerland in 2001. Sekarang mari kita berlatih soal yang kedua. Speaker A, use ever in the question. Ever comes between the subject you and the main verb. Speaker B, give a short answer first, then a complete sentence answer. Use many times, a lot of times, several times, a couple of times, once in a lifetime, or never in the complete sentence. Example, be in Florida. Speaker A, have you ever been in Florida? Speaker B, yes, I have. I've been in Florida many times. Or no, I haven't. I've never been in Florida. Oke, jadi di sini kita diminta membuat pertanyaan dan jawaban dari kata yang sudah disediakan. Untuk pertanyaan kita gunakan ever antara subjek you dan main verb. Dan untuk jawaban kita berikan short answer terlebih dahulu, baru kalimat lengkapnya menggunakan kata frekuensi yang disebutkan tadi. Sekarang kita diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban dari kalimat yang pertama, dari kata yang pertama adalah ride a horse, yang kedua adalah buy something on the internet. Mari kita menjawabnya bersama-sama. Yang pertama, ride a horse. Seperti rumus kalimat tanya present perfect, have atau has ditambah subject plus kita tadi diminta menambahkan ever plus past participle. Past participle dari ride is ridden. Jadi speaker A, have you ever ridden a horse? Speaker B, misalnya kita jawab yes, jadi short answernya yes I have.
I've ridden a horse a couple of times. Di sini kita gunakan juga past participle dari ride, yaitu ridden, dan untuk kalimat lengkapnya kita gunakan keterangan frekuensi couple of times. Yang kedua, buy something on the internet. Speaker A masih dengan rumus have atau has plus subject plus ever plus participle dari buy. Jadi have you ever bought something on the internet? Dan speaker B, short answer kita jawab yes juga. Jadi yes I have, I've bought something on the internet. Kalimat lengkapnya kita gunakan keterangan frekuensi lots of time. Jadi I've bought something on the internet lots of time, atau kita juga bisa langsung sebutkan benda yang kita beli di internet. Contohnya, yes I have purchased skincare products many times. Sekarang kita ke tema selanjutnya, yaitu using what plus a form of do. What plus a form of do digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang kegiatan. Contoh bentuknya adalah I'm doing, will do, are going to do, did, atau sebagainya. Contoh pertanyaan dan jawabannya bisa kita lihat pada tabel. What does Bob do every morning? He goes to class. What did you do yesterday? I went downtown. What is Anna doing right now? She's studying. What are you going to do tomorrow? I'm going to go to the beach. What do you want to do tonight? I want to go to a movie. What would you like to do tomorrow? I would like to visit gym. What will you do tomorrow? I'll go downtown. What should I do about my headache? You should take an aspirin. Jadi kita juga harus mengingat tensesnya. Jika yang ditanyakan adalah simple past atau yang sudah terjadi pada masa lampau, kita gunakan did pada pertanyaannya, dan jawabannya kita gunakan simple past form of the verb. Dan kalau misalnya yang kita tanya adalah simple present, seperti pada kalimat A, karena di sini Bob itu he, jadi kita gunakan does, dan jawabannya juga kita ikuti, he goes to class. Oke, sekarang mari kita berlatih menggunakan using what plus a form of do. Example, tomorrow. Speaker A, what are you going to do tomorrow? What do you want to do tomorrow? What would you like to do tomorrow? Etc. Speaker B, answer the question. Jadi di sini kita diminta membuat pertanyaan dengan contoh seperti pada speaker A atau pada tabel yang tadi sudah kita pelajari, yang sesuai dengan pertanyaan menggunakan kata yang sudah disediakan. Pertama, kita diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban menggunakan on weekends. Yang kedua adalah after class yesterday. Ketiga adalah after class today. Oke, mari kita menjawabnya bersama-sama. Pertama, on weekends. Kita bisa membuat seperti ini. Speaker A, what would you like to do on weekends? Dan jawabannya bisa kita buat speaker B, I would like to visit my grandparents. Ingat, karena di pertanyaan ada kata would, jadi pada jawaban juga harus ada would. Kedua, after class yesterday. Kita bisa gunakan seperti ini. Speaker A, what did you do after class yesterday? Karena ada kata yesterday yang menyatakan masa lampau, jadi kita gunakan did. Dan jawabannya juga kita gunakan simple past, yaitu speaker B, I went to swimming class. Yang ketiga, after class today. Kita bisa buat seperti ini. Speaker A, what are you going to do after class today? Karena pertanyaannya ada going, jawabannya kita gunakan going juga. Jadi speaker B, I'm going to play soccer. Oke, lanjut ke topik selanjutnya, yaitu using how often. How often digunakan untuk menanyakan tentang frekuensi, atau artinya seberapa sering. Contoh pertanyaannya adalah how often do you go shopping? Untuk jawabannya kita bisa jawab every day, once a week, about twice a week, every other day or so, 3 times a month. Cara lain untuk menanyakan seberapa sering atau how often juga kita bisa gunakan how many times. How many times a day, how many times a week, how many times a month, how many times a year. Contoh pertanyaan yang lain adalah how many times a day do you eat? Kita bisa jawab 3 or 4. How many times a week do you go shopping? 2. How many times a month do you go to the post office? Once. How many times a year do you take a vacation? Once or twice. Oke, sekarang mari kita berlatih menggunakan how often. Speaker A, ask a question with how often or how many times a day, week, month, or year. Speaker B, answer the question. Possible answers are suggested in the list of frequency expression. Example, eat lunch at the cafeteria. Speaker A, how often do you eat lunch at the cafeteria? Speaker B, about twice a week. Di sini kita juga bisa menggunakan jawabannya dari yang ada di kotak ini, frekuensi expression yang ada di kotak, untuk menjadi jawaban.
Nah, sekarang kita diminta untuk membuat pertanyaan dan jawaban dari kata berikut. Nomor 1, buy a toothbrush. Nomor 2, go swimming. Nomor 3, be late for class. Oke, mari kita jawabnya bersama-sama. Yang pertama, buy a toothbrush. Kita bisa gunakan how often menjadi speaker A. How often do you buy a toothbrush? Dan jawabannya kita gunakan ekspresi frequency twice a year menjadi speaker B, twice a year. Yang kedua, go swimming, kita dapat buat seperti ini. Menggunakan how many times a week, jadi speaker A, how many times a week do you go swimming? Dan jawabannya kita gunakan ekspresi frequency twice a week. Speaker B, about twice a week. Yang ketiga adalah be late for class. Kita bisa buat menggunakan how often, jadi speaker A, how often are you late for class? Jawabannya kita gunakan ekspresi frekuensi almost never, tidak pernah, jadi speaker B, almost never. Sekian yang bisa saya presentasikan mengenai tugas UTS saya untuk mata kuliah Advanced Grammar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.